Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan regional yang saya ambil sumbernya dari Robinson Tarigan. Penjelasan tentang pendapatan regional ini pada prakteknya adalah menjelaskan apa yang dihasilkan sebuah wilayah, terutama adalah output wilayah yang diukur dan dihitung secara statistik ke dalam sebuah tabel yang disebut dengan PDB ataupun PDRB. Baiklah, saya mulai dengan pendahuluan. Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan. Kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Ada juga pendapatan dari harta, tetapi harta adalah akumulasi dari kegiatan sebelumnya. Pendapatan regional adalah tingkat atau besarnya pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wilayah. Parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wilayah. Salah satu parameter terpenting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Juga sangat terkait dengan peningkatan pendapatan wilayah. Pembangunan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata income per kapita, untuk itu diketahui alat ukur dan metode yang dipakai untuk menetapkan besarnya pendapatan masyarakat. Tanpa alat ukur yang benar, data yang disajikan bisa saja memberikan informasi yang keliru. Masyarakat awam bisa saja keliru dengan menganggap besarnya nilai produksi suatu wilayah adalah identik dengan besarnya pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini tidak benar, karena yang terjadi, yang menjadi pendapatan untuk masyarakat setempat adalah yang bersifat nilai tambah dari kegiatan produksi tersebut. Nilai tambah inilah yang mengukur tingkat kemakmuran masyarakat setempat dengan asumsi seluruh pendapatan itu dinikmati masyarakat setempat. Kemudian kita lihat bagaimana konsep dan pengertian dari nilai wilayah. Dalam membicarakan pendapatan dan pertumbuhan regional, sangat perlu diketahui tentang konsep atau arti nilai tambah. Salah pengertian yang biasa terjadi adalah apabila orang menganggap bahwa pendapatan regional adalah identik dengan nilai produksi yang dihasilkan di wilayah tersebut. Nilai produksi tidak sama dengan nilai tambah karena di dalam nilai produksi telah terdapat biaya antara atau intermediate cost, yaitu biaya pembelian, biaya perolehan dari sektor lain yang telah dihitung sebagai produksi di sektor lain yang berasal dari impor, dihitung dari nilai produksi di negara pengekspor.
Menghitung nilai produksi sebagai pendapatan regional bisa mengakibatkan perhitungan ganda atau double counting. Misalnya, seorang tukang kue menghasilkan 100 buah kue per hari, kemudian menjual dengan harga Rp300, sehingga atau per unit ya, per kue itu Rp300, sehingga nilai penjualan produksinya adalah Rp30.000. Padahal untuk menghasilkan kue tersebut dia terpaksa membeli berbagai jenis input seperti tepung, beras, gula, kelapa, vanili, minyak goreng, dan bahan bakar. Bahan-bahan yang digunakan tersebut telah dihitung di sektor lain, misalnya beras dihitung di sektor pertanian dan di sektor industri penggilingan beras menjadi tepung, gula telah dihitung di sektor pertanian, dan minyak goreng di sektor industri. Jika bahan baku yang digunakan impor dari negara lain, berarti nilai bahan baku ini telah dihitung sebagai pendapatan wilayah lain. Bahan-bahan yang berasal dari sektor lain disebut biaya antara atau intermediate cost. Bibit termasuk biaya antara karena nilai produksinya telah dihitung pada periode sebelumnya. Dengan demikian, dalam nilai produksi telah terdapat nilai produksi dari sektor atau kegiatan lain, dan ini menciptakan perhitungan ganda atau double counting. Apabila tidak dikurangkan dalam menghitung nilai tambah suatu sektor, biaya antara harus dikeluarkan atau dikurangi dari nilai jual produksi dan lokasi tempat produksi at the farm gate. Nilai tambah inilah yang menggambarkan tingkat kemampuan menghasilkan pendapatan di wilayah tersebut. Pada umumnya yang termasuk dalam nilai tambah dalam suatu kegiatan produksi adalah berupa upah, gaji, laba, sewa lahan, dan bunga uang yang dibayarkan berupa bagian dari biaya penyusutan dan pajak yang tidak langsung atau neto. Nah, itu ya kalau pada tabel input output itu nilai tambah itu sudah ditampilkan pada tabel input output ya, di bawah sektor itu ada kodenya tertentu ya, tinggal dicari di mana kode yang menjelaskan nilai tambah. Nah, kalau nilai tambahnya itu merupakan total, yang harus dipahami bahwa nilai tambah itu bersumber dari upah, gaji, laba, sewa lahan, dan bunga yang dibayar dari uang yang dipinjam. Tuh. Nilai tambah bruto terdiri dari upah dan gaji, laba, sewa lahan, bunga uang, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Apa itu upah dan gaji? Upah dan gaji itu adalah balas jasa yang dibayarkan pada para pekerja sesuai dengan prestasi, sedangkan gaji adalah balas jasa yang nilainya ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. Upah dan gaji adalah pendapatan bagi para pekerja. Ya. Itu salah satu komponen value added. Yang kedua, laba atau keuntungan adalah total nilai penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Laba merupakan pendapatan bagi siapa? Pengusaha. Ya. Yang ketiga adalah sewa lahan. Sewa lahan diperhitungkan karena memberikan pendapatan bagi pemilik tanah. Jika petani memiliki lahan sendiri, berarti dia tidak mengeluarkan biaya sewa, tetapi labanya akan meningkat.
Perlu diingat bahwa sewa tanah dapat dihitung, yang dihitung adalah yang dibayarkan. Sedangkan sewa tanah yang diterima karena menyewakan tanah, nilai tambahnya akan terlihat pada laba. Uraian tersebut juga berlaku untuk alat-alat yang disewa apabila kegiatan penyewaan alat bukan merupakan sektor tersendiri. Dengan demikian, apakah petani ini memiliki lahan sendiri atau dia menyewa lahan? Hal ini tidak mengubah total nilai tambah. Hanya saja orang yang menikmatinya bisa berbeda. Jadi kalau petani menggarap pertaniannya di lahan sewaan, ya, maka dia tidak mendapatkan keuntungan dari lahan. Tapi kalau dia menggarap pertaniannya di lahannya sendiri, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang bertambah karena tidak dikurangi dengan biaya sewa lahan. Bunga uang. Bunga uang adalah pendapatan bagi pemilik modal karena meminjamkan uangnya untuk ikut serta dalam proses produksi. Perlu diingat bahwa bunga uang atau bunga yang dihitung adalah yang dibayarkan, sedangkan bunga yang diterima karena membungakan uang, nilai tambahnya terlihat pada laba. Apabila petani tidak meminjam uang dalam berusaha atau pakai modal sendiri sehingga tidak membayar bunga, maka labanya akan meningkat. Jika petani itu meminjam uang dan harus membayar bunga, labanya akan menurun. Akan tetapi ada orang lain yang memperoleh pendapatan dalam jumlah yang sama dengan penurunan laba, yaitu pemilik modal. Dengan demikian, apakah investor memiliki modal sendiri atau ia meminjamkan modal? Hal ini tidak mengubah total nilai tambah, hanya saja orang yang menikmatinya bisa berbeda. Ya, ini penjelasan tentang double counting, di mana hal-hal yang tidak terkait ini tidak boleh dihitung sebagai laba, ya. Contohnya kalau seorang yang melakukan kegiatan produksi itu meminjam uang dalam kegiatan produksinya, maka laba usahanya itu akan dikurangi dengan bunga yang harus dia bayarkan dari modal yang dia pinjam gitu. Tapi kalau dia pakai modal sendiri, maka labanya tidak akan berkurang. Seperti itu. Kemudian ada penyusutan. Penyusutan berarti menurunnya nilai dari alat yang dipakai dalam proses produksi, terutama alat yang dimiliki sendiri. Apabila penyusutan belum dikurangkan, yang diperoleh adalah nilai tambah bruto. Apabila penyusutan ini dikurangkan untuk mendapatkan nilai tambah, kalau dikurangkan berarti akan mendapatkan nilai tambah neto. Dalam usaha perorangan, penyusutan ini seringkali tidak didata, tapi wujudnya dapat terlihat dari biaya peralatan yang dibeli untuk mengganti peralatan yang aus. Dalam harga jual produksi terdapat unsur biaya penyusutan. Dengan demikian, nilai tambah yang didasarkan atas harga jual produksi bersifat bruto. Nilai tambah bruto dikurangi penyusutan akan menghasilkan nilai tambah neto atas dasar harga pasar. Perhitungan biaya penyusutan dalam pendapatan regional tidaklah atas dasar agregasi atau penjumlahan. Dari penyusutan per unit
alat karena terlalu rumit dan memakan waktu. Akan tetapi hal ini dilakukan untuk keseluruhan sektor berdasarkan presentase rata-rata. Misalnya seorang petani punya traktor, beli traktor di tahun pertama. Kemudian usia traktor itu diperkirakan dia akan dapat secara maksimal bekerja misalnya selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun dia harus memperhitungkan biaya penyusutan, dalam arti ketika misalnya 5 tahun ke depan diproyeksi waktu awal dia beli harga traktor sebesar 1 juta, misalnya 5 tahun ke depan menjadi 1.200.000, maka biaya penyusutannya itu adalah 1.200.000 dibagi 5 itu 5 tahun. Nah, itu biaya penyusutannya, karena dari biaya penyusutan yang dikumpulkan itu nantinya akan membeli traktor baru untuk kegiatan produksinya. Ya, terlepas apakah secara praktek kemudian masih menggunakan traktor lama yang diperbaiki atau benar-benar mengganti dengan traktor yang baru. Yang keenam adalah pajak tidak langsung neto. Dalam harga jual terdapat unsur pajak penjualan dan bea cukai. Pajak tidak langsung menaikkan harga jual dan tidak menambah pendapatan produsen, tetapi jatuh ke tangan pemerintah atau menjadi transfer payment. Dalam nilai tambah bruto telah terdapat unsur pajak tak langsung. Unsur pajak harus dikurangkan untuk mendapatkan nilai tambah yang bisa dinikmati masyarakat. Di sisi lain, terkadang pemerintah memberikan subsidi, misalnya subsidi pupuk, subsidi BBM. Subsidi adalah kebalikan dari pajak, yaitu akan menurunkan harga jual produsen. Nilai pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi subsidi. Nilai tambah bruto dikurangi pajak tak langsung neto akan menghasilkan nilai tambah neto atas dasar biaya produksi. Kemudian yang farm gate. Dalam menghitung produksi atau menghitung harga produksi untuk masing-masing unit kegiatan, biasanya didasarkan atas harga farm gate atau harga di tempat produsen. Ya, berapa harga produsennya. Dan bukan harga pasar pada tempat barang itu dijual. Hal ini karena harga di pasar telah mengandung biaya transportasi dari farm gate ke pasar dan ada unsur keuntungan pedagang. Biaya transport akan dihitung di sektor pengangkutan dan laba pedagang dihitung di sektor perdagangan. Apabila harga jual produksi dasarkan atas harga di pasar, maka akan terjadi double counting. Jadi farm gate ini menjelaskan bahwa harga produk itu yang dihitung adalah harga dari produsen, bukan harga dari pedagang. Untuk contoh perhitungan nilai tambah Anda bisa lihat di buku sebelumnya, di konsep teori makroekonomi biasanya suka dijelaskan. Contohnya pengantar ilmu ekonomi makro ya. Bagaimana menghitung nilai tambah. Kemudian kita lanjut kepada berbagai konsep dan definisi. Ada definisi produk domestik regional bruto pada harga dasar pasar, produk domestik regional bruto, produk domestik regional neto atas harga pasar,
produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor. Kemudian ada pendapatan regional, pendapatan perorangan, pendapatan regional atas harga berlaku dan harga konstan. Kemudian pendapatan per kapita. Oke ya. Penting sekali untuk memahami konsep-konsep tentang pendapatan. Yang pertama adalah produk regional bruto atau PDRB atas dasar harga pasar. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto atau gross value added yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi output dikurangi dengan biaya antara atau intermediate cost. Nilai tambah bruto mencakup komponen faktor pendapatan, upah, gaji, bunga, sewa, dan seterusnya. Ya. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto atas harga pasar. Ya. Lalu apa yang dapat dimaknai dari sebuah tabel PDB ya. Di dalam tabel PDB ya yang terdiri dari PDB atau produk domestik bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan ya, terutama yang atas dasar harga konstan itu menunjukkan output yang dihasilkan dari setiap sektor. Kemudian di bagian bawah itu ditampilkan juga nilai tambah dari sektornya. Nilai tambah bukan nilai tambah dari sektornya, tapi nilai tambah brutonya, nilai tambah secara keseluruhan dari semua sektor pada satu periode tertentu. Ya. Kemudian ada penyusutan, kemudian ada nilai brutonya, ada nilai tambah bruto, ada nilai PDB brutonya, seperti itu. Kemudian PDRN, produk domestik regional neto atas dasar harga pasar. Produk domestik regional neto atau harga atas dasar harga pasar adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan. Jadi neto itu karena sudah dikurangi penyusutan. Jadi ada yang ada nilai penyusutan merupakan pengurang dari PDRB yang bruto, maka menjadi PDRN. Kemudian PDRN atas biaya faktor. PDRN atas biaya faktor adalah PDRN atau produk domestik regional neto atas harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai, dan pajak lainnya kecuali pajak pendapatan dan pajak persero. Ya, pajak tidak langsung dari unit produksi dibebankan pada pembeli. Ya, memang pembeli atau konsumen yang menanggung besarnya biaya tak langsung. Contohnya, ya kalau kita makan di restoran, ada keterangan bahwa biaya dari
nilai yang dibelanjakan itu termasuk dari PPN sebesar, kalau dulu 10%, sekarang sudah 11%, ya. Setiap belanja apapun, ya, termasuk barang-barang yang kita anggap biasa dan murah, misalnya pulpen, kemudian makanan kecil, kemudian air mineral, itu semua sudah mengandung biaya tak langsung, pajak tak langsung, ya, yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh produsen tapi kemudian mendapatkan pengembalian dari konsumen. Kemudian pendapatan regional. Pendapatan regional neto adalah produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi aliran dana yang mengalir keluar ditambah aliran dana yang mengalir masuk. Produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan berupa upah dan gaji, sewa tanah, keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan wilayah tersebut. Kemudian ada pendapatan perorangan, ya, pendapatan yang disposable atau disebut disposable income, yaitu pendapatan dari seseorang yang sudah dikurangi dengan pajaknya. Nah, kalau di kalau di rumus fungsi konsumsi itu ada C sama dengan C0 ditambah B dalam kurung Y min T. Nah, Y min T itu menjadi YD atau Y disposable. Kalau cuma C sama dengan C0 ditambah B Y saja, itu Y-nya Y bruto karena belum disposable income. Tapi kalau sudah Y min Y min T maka Y min T itu menjadi YD atau disposable income. Kemudian pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan harga konstan, ya, itu kalau Anda lihat di statistik Indonesia itu ada penyajian tabel mengenai PDB, harga berlaku dan harga konstan. Apa yang dimaksud dengan harga berlaku adalah nilai PDB yang dihitung dari nilai harga yang terjadi pada saat perhitungan. Sedangkan harga konstan nilai yang dihitung menggunakan nilai dasar kemudian dikali dengan inflasinya. Nah, kalau harga berlaku itu belum dikurangi inflasi. Tapi kalau harga konstan sudah dikurangi inflasi, artinya sudah tidak ada pengaruh inflasi. Kemudian pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi angka ini seringkali tidak dapat diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan. Jadi tidak bisa menerjemahkan bahwa PDB atau PDRB itu adalah pendapatan masyarakat, bukan, ya. Yang dimaksud dengan pendapatan masyarakat itu nilai value added yang diterima oleh masyarakat. Nah, lalu
PDB atau PDRB itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan nilai output yang dihasilkan dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Diberi ilustrasinya tadi tukang kue tadi kan. Tukang kue itu dia produksi kue, kemudian sebanyak 100 unit, kemudian harga jualnya 300 per unit. Tapi dalam memproduksi 100 unit itu dia membutuhkan biaya. Jadi ada biaya produksinya, katakan misalnya biaya produksinya sebesar 15.000. Ya, 15.000 karena dia membeli bahan baku. Kemudian hasil penjualannya adalah jumlah unit produksi dikali dengan harga per unit yang ditetapkan. Rp300 dikali dengan 100 unit. Berapa tuh? Rp300 dikali dengan 100 unit menjadi 30.000 kurang lebih. Nah, jadi 30.000 itu nilai dari output yang dihasilkan, tapi bukan pendapatan si tukang kue. Nah, PDB itu menggambarkan nilai outputnya. Jadi 30.000 itu adalah nilai PDB-nya. Kemudian kalau sudah dikurangi biaya produksi atau disebut biaya penyusutan, maka baru disebut sebagai laba dari penjualnya. Besar berapa? 15.000, artinya laba yang dihasilkan itu 15.000. Nah, 15.000 itu bisa diterima seutuhnya oleh tukang kue itu sendiri atau dibagikan dengan beberapa orang, misalnya dia mendapat bantuan secara teknis dari orang lain yang juga harus dibayar. Oke, itu contohnya ya. Kemudian kalau contoh untuk perhitungan nilai konstan, ya, perhitungan nilai konstan itu nanti Anda cari sendiri ya. Nah, berikutnya adalah metode perhitungan pendapatan regional. Metode perhitungan pendapatan regional atau di dalam konteks ilmu ekonomi makro itu disebut sebagai metode perhitungan pendapatan nasional, ya. Tapi karena kita bicaranya ekonomi regional, maka yang dihitung adalah pendapatan regional. Metode perhitungan pendapatan regional pada tahap pertama dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dalam perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah tersebut. Hal ini berbeda dengan metode tidak langsung yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah yang ini mati lampu nih ya, mati listrik nih, jadinya nggak kebaca. Demikian yang saya sampaikan untuk penjelasan lebih lanjut tentang metode perhitungan pendapatan nasional yang saya ambil dari bukunya Robinson Tarigan. Itu ada pada file yang juga nanti akan saya bagikan. Kebetulan yang baru ada itu file dari Robinson Tarigan. Oke, saya akhiri saja.
kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.